Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Sri Wahyuni dengan NIM 220320005. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu hanya untuk memenuhi tugas daripada manajemen mutu produk pertanian. Nah, adapun materi pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang GAP. Nah, GAP adalah seperangkat prinsip, peraturan, dan rekomendasi teknis yang diterapkan dalam proses produksi pertanian untuk memastikan keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan pada pekerja. Nah, GAP juga mencakup berbagai aspek, yang mana bisa dimulai dari pemilihan lokasi pertanian, pengelolaan tanah dan air, penggunaan pupuk, dan juga penggunaan pada pestisida yang bijaksana, hingga praktik panen dan juga pasca panen yang tepat. Nah, adapun tujuannya yaitu adalah hanya untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, dan aman juga diproduksi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan serta sosial. Nah, adapun definisi dan tujuan daripada GAP atau praktik pertanian yang baik adalah suatu sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang mengintegrasikan teknologi maju, prinsip-prinsip ramah lingkungan, dan juga praktik berkelanjutan dalam memastikan produk panen yang aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, dan kesejahteraan pekerja yang sangat diperhatikan, dan juga usaha tani yang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi petani. Nah, GAP ini bukan hanya sekedar serangkaian panduan teknis, tetapi juga merupakan salah satu pendekatan holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam produksi pertanian. Nah, adapun tujuan utama dari GAP ini adalah untuk menghasilkan pertanian yang berkualitas tinggi, aman dikonsumsi, dan diproduksi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Nah, sehingga untuk dapat meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia di pasar global serta mendukung pembangunan pertanian yang akan berkelanjutan. Nah, adapun elemen kunci dalam GAP yaitu implementasi GAP melibatkan berbagai elemen kunci yang saling keterkaitan dan mendukung satu sama lain. Nah, salah satunya yaitu dalam pemilihan lokasi pertanian yang tepat dan sangat penting untuk memastikan kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan ditanam serta meminimalkan resiko pencemaran atau lingkungan sekitarnya. Nah, yang kedua yaitu ada pengelolaan tanah dan air yang berkelanjutan untuk meliputi penerapan teknik konversi tanah dan juga untuk mencegah erosi dan menjaga kesuburan pada tanah. Nah, serta juga penggunaan air secara efisien yang akan bertanggung jawab melalui sistem irigasi yang tepat. Dan untuk yang ketiga yaitu untuk penggunaan pupuk dan pestisida secara bijaksana yang merupakan bagian internal dari GAP. Nah, yang menekankan pada penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta penerapan prinsip-prinsip dalam pengendalian hama terpadu untuk mengurangi ketergantungan pada pestisida kimia. Nah, selanjutnya yaitu ada yang keempat, yaitu ada praktik panen dan pasca panen yang higienis dan efektif, yang akan sangat penting untuk dalam menjaga kualitas produk pertanian dan juga meminimalkan kehilangan hasil atau ketidakpastian panen pada hasil, yang akan meliputi penggunaan alat panen yang bersih, penegangan produk yang hati-hati, serta juga penyimpanan dan pengemasan pada produk yang tepat. Nah, yang selanjutnya yaitu ada manfaat penerapan dalam penggunaan GAP. Nah, penerapan GAP ini sangat memberikan berbagai manfaat bagi petani, konsumen, dan lingkungan. Nah, bagi petani, GAP juga dapat meningkatkan produktivitas yang efisiensi usaha tani, mengurangi resiko gagal panen, meningkatkan kualitas produk pertanian, serta juga untuk membuka akses ke pasar yang lebih luas dan menguntungkan. Nah, adapun manfaatnya bagi konsumen
yaitu untuk menjamin bahwa produk pertanian yang mereka konsumsi tersebut aman, berkualitas tinggi, dan diproduksi secara bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosialnya. Nah, adapun untuk bagi lingkungan, yaitu GAP sangat membantu dalam mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan seperti erosi pada tanah, pencemaran pada air, dan dalam kehilangan keanekaragaman hayati. Nah, dan juga untuk serta mendukung praktik pertanian yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dengan demikian, penerapan GAP bukan hanya untuk menguntungkan petani secara ekonomi, tetapi juga akan untuk memberikan kontribusi positif terhadap kesehatan masyarakat dan kelestarian pada lingkungan tersebut. Nah, dan adapun implementasi pada GAP di Indonesia, yaitu penerapan GAP ini semakin penting dalam menghadapi tantangan global sepertinya pada perubahan iklim, peningkatan permintaan pangan, dan persaingan pasar yang akan sangat ketat. Nah, pemerintah di Indonesia ini juga telah mengeluarkan berbagai kebijakan program dalam mendorong penerapan GAP di kalangan petani. Nah, salah satunya itu termasuk pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi pada GAP. Nah, selain itu, berbagai lembaga sertifikasi juga akan menawarkan sertifikasi GAP bagi petani yang memenuhi standar yang ditetapkan, dan juga yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan untuk membuka akses ke pasar yang akan lebih premium. Nah, dengan penerapan GAP yang sangat luas, diharapkan sektor pertanian Indonesia juga dapat menjadi lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan, serta mampu dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dan juga untuk meningkatkan daya saing di pasar global, sehingga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan pada lingkungan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada keamanan pangan dan kualitas produk. Nah, di mana di sini salah satu tujuan utama GAP adalah menjamin produk aman yang akan dikonsumsi. Nah, yang berarti di mana GAP ini bertujuan juga untuk mengurangi resiko kontaminasi mikroba, residu kimia, dan kontaminasi fisik yang akan dapat membahayakan kesehatan pada konsumen. Nah, hal ini juga dicapai melalui penerapan praktik-praktik yang higienis dalam seluruh rantai produksi, yang mana dimulai dari pemilihan bibit yang sehat, pengelolaan tanah dan air yang bersih, penggunaan pupuk dan pestisida yang aman dan sesuai dosis, dan juga hingga praktik panen dan pasca panen yang akan meminimalkan risiko kontaminasi. Nah, selain itu, GAP juga sangat bertujuan untuk menjaga kualitas dan konsistensi pada produk agar memenuhi standar pasar domestik dan internasional yang akan meliputi dalam penerapan standar mutu yang ketat, pengendalian mutu secara berkala, serta juga dalam penggunaan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kualitas dan daya simpan produk. Nah, dengan demikian GAP juga tidak hanya melindungi konsumen dari risiko kesehatan, tetapi juga untuk meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global dan pasar berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Nah, di sini GAP juga memiliki tujuan penting dalam melindungi lingkungan, yang akan dicapai melalui penggunaan input pertanian dan efisiensi, pengurangan pencemaran, dan pelestarian sumber daya alam. Nah, hal ini merupakan penerapan teknik konservasi tanah dan air, di mana penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta juga dalam pengelolaan limbah pertanian yang akan bertanggung jawab. Nah, selain itu, GAP juga sangat bertujuan dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, yang akan meliputi penyediaan alat pelindung diri, APD,
yang memadai. Nah, pelatihan tentang pabrik kerja yang aman serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang sesuai dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, GAP tidak hanya akan berfokus pada peningkatan produktivitas dan kualitas produk. Nah, tetapi juga akan pada kelestarian lingkungan dan kesejahteraan pekerja yang merupakan aspek penting dalam pembangunan pertanian berkelanjutan. Nah, akses pasar dan keberlanjutan usaha, tujuan daripada GAP lainnya yaitu adalah untuk meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar sertifikasi, yang berarti bahwa petani yang menerapkan GAP ini sangat memiliki peluang yang lebih besar untuk menjual produk mereka ke pasar yang lebih luas dan untuk menguntungkan baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, hal ini bertujuan karena konsumen semakin peduli terhadap keamanan pangan, kualitas produk dan dampak lingkungan dari produksi pertanian yang akan berdampak kepada usaha mereka, sehingga mereka lebih memilih produk yang bersertifikasi GAP. Nah, selain itu, penerapan GAP ini juga sangat meningkatkan efisiensi berkelanjutan usaha pertanian karena petani dapat mengurangi biaya produksi, meningkatkan hasil panen, dan meminimalkan risiko gagal panen. Nah, dengan demikian, GAP ini juga bukan hanya untuk memberikan manfaat jangka pendek bagi petani, tetapi juga akan sangat mendukung keberlanjutan usaha bagi pertanian dalam jangka panjang. Nah, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan keluarganya. Nah, materi selanjutnya yaitu ada fokus pada kualitas dan keamanan pangan. Nah, tren pada saat ini atau di era ini akan menunjukkan peningkatan kesadaran pada konsumen terhadap kualitas produk, yang berarti di mana bahwa konsumen semakin peduli terhadap keamanan pangan dan kandungan nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Nah, dari produk pertanian yang akan mereka konsumsi. Nah, hal ini juga akan sangat mendorong petani dalam menerapkan praktik pertanian yang lebih baik, seperti penggunaan bibit unggul, pengolahan tanah dan air yang tepat, serta juga pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, seperti dengan menggunakan alat-alat canggih. Nah, selain itu, keamanan pangan juga akan menjadi perhatian utama, ya, di mana yang berarti bahwa konsumen akan semakin menuntut produk pertanian yang bebas dari kontaminasi dan juga keracunan pada makanan. Nah, hal ini juga akan sangat mendorong petani dalam mengurangi penggunaan pestisida kimia dan menerapkan praktik-praktik higienis dalam seluruh rantai produksi. Misalnya seperti mengurangi pemupukan, tetapi menggunakan tumpang sari, atau seperti kalau di sawah contohnya seperti menggunakan kelelawar agar mengurangi hama tikus yang ada pada pertanian, dan hama-hama itu tidak perlu diimbas dengan menggunakan alat-alat pestisida. Nah, mulai dari panen hingga pengemasan. Nah, dengan demikian fokus pada kualitas dan keamanan pangan bukan juga akan hanya memenuhi tuntunan pasar, tetapi juga akan melindungi kesehatan pada konsumen dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap produk pertanian atau terhadap produk-produk yang akan mereka konsumsi, sehingga mereka akan mengkonsumsinya lebih banyak lagi. Nah, selanjutnya yaitu ada kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial. Nah, selain kualitas dan keamanan pangan, konsumen juga akan semakin peduli terhadap lingkungan, yang berarti bahwa mereka semakin menuntut produk pertanian yang diproduksi secara berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, di mana hal ini juga akan sangat mendorong petani untuk mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan. Nah, seperti erosi tanah, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati pada lingkungan. Nah, selain itu,
sosial juga akan menjadi perhatian yang sangat penting bagi petani, yang dimana berarti bahwa konsumen akan semakin menuntut produk pertanian yang diproduksi dengan memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Nah, hal ini juga akan sangat mendorong petani dalam memberikan upah yang layak jika orang tersebut melihat bahwa pekerjaan dari seorang petani ini lebih baik. Nah, kondisi kerja yang aman serta melibatkan masyarakat sekitar dalam proses produksi. Nah, dengan demikian kesadaran lingkungan dan tanggung jawab sosial bukan hanya dalam untuk memenuhi ketuntunan pada pasar, tetapi juga akan berkontribusi pada pembangunan pertanian yang akan berkelanjutan dan inklusif. Nah, peningkatan efisiensi dan keuntungan petani. Nah, di tengah tren pasar yang semakin kompleks, petani juga sangat perlu untuk dalam meningkatkan efisiensi dan keuntungan mereka agar dapat bersaing di pasar global. Nah, hal ini juga akan dapat dicapai melalui penerapan teknologi dan inovasi dalam seluruh rantai produksi. Nah, seperti penggunaan drone, seperti yang bisa kita lihat, sudah banyak orang-orang di luar sana yang melakukan pemupukan pada pertanian dengan menggunakan drone yang besar. Nah, untuk pemantauan tanah yang digunakan atau berlaku untuk memantau tanaman. Nah, sistem irigasi otomatis serta juga aplikasi digital untuk manajemen usaha tani. Nah, selain itu, petani juga akan sangat perlu dalam meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka tentang praktik pertanian yang lebih baik dan berkelanjutan. Selanjutnya itu ada manajemen keuangan serta pemasaran produk. Nah, dengan demikian peningkatan efisiensi dan keuntungan petani bukan akan hanya meningkatkan kesejahteraan mereka, tetapi juga akan memperkuat daya saing sektor pertanian Indonesia di pasar global secara keseluruhan. Tren pasar dan peluang yang ada saat ini untuk menuntut petani untuk menjadi lebih inovatif, adaptif, dan berkelanjutan dalam menjalankan usaha tani mereka atau usaha berkelanjutan mereka. Nah, selanjutnya yaitu ada keamanan pangan dan kualitas produk. Di mana prinsip utama GAP yang pertama yaitu adalah keamanan pangan atau food safety, yang akan menekankan pada identifikasi dan meminimalisasikan bahaya yang akan dapat mencemari produk pertanian, yang mulai dari bahaya biologis, mikroorganisme patogen, kimia, residu pestisida, dan juga pupuk, sehingga fisik atau benda asing. Nah, hal ini juga akan dicapai melalui dengan penerapan praktik-praktik higienis dalam seluruh rantai produksi, seperti penggunaan pada air bersih, sanitasi, alat fasilitas, serta juga dalam pengendalian hama dan penyakit secara terpadu. Nah, selain itu, GAP juga akan menekankan pada kualitas produk yang ditetapkan, baik dari segi ukuran, warna, rasa, maupun kandungan nutrisi. Nah, hal ini juga akan bisa dicapai melalui dalam pengendalian mutu sepanjang rantai produksi, yang mana dimulai dari pemilihan bibit unggul, pengolahan tanah dan air yang tepat, sehingga juga dalam praktik panen dan pasca panen yang akan meminimalkan kerusakan dan mempertahankan kualitas produk. Nah, dengan demikian keamanan pangan dan kualitas produk juga merupakan salah satu prioritas utama dalam penerapan GAP.
Nah, keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan pekerja. Nah, di mana prinsip GAP yang kedua yaitu adalah sustainability atau lingkungan yang di mana di sini yang berarti bahwa praktik pertanian juga harus berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, dengan memperhatikan pengelolaan input dan efisien konversi sumber daya alam serta pengurangan dampak negatif terhadap lingkungan. Nah, hal ini bisa dicapai melalui penerapan teknik konservasi tanah dan air. Nah, penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati sebagai alternatif yang lebih ramah lingkungan, serta juga dalam pengelolaan limbah pertanian yang bertanggung jawab. Nah, selain itu, GAP juga akan sangat menekankan pada kesejahteraan pekerja dan sosial pada sekitar dan lingkungannya. Nah, yang berarti di sini bahwa hak-hak pekerja juga harus dihormati dan dilindungi walaupun bukan mereka yang memiliki usaha tersebut, tetapi mereka bekerja di tempat orang lain. Nah, dengan memberikan keselamatan kerja pada petani dan upah yang wajar serta kondisi kerja yang layak, hal ini bisa juga akan dicapai melalui penyediaan alat pelindung diri APD yang memadai. Nah, pelatihan tentang praktik kerja yang aman serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja yang akan sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, dengan demikian keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan pekerja juga akan merupakan aspek penting dalam penerapan GAP yang akan bertanggung jawab dalam usaha berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada ketelurusan dan perbaikan keberlanjutan. Nah, di mana prinsip GAP yang ketiga yaitu adalah traceability dan dokumentasi, yang mana perkataan ini yang berarti bahwa setiap produk pertanian juga akan harus dapat ditelusuri asal usulnya, yang mana bisa dimulai dari lahan pertanian hingga ke tangan konsumen. Nah, hal ini akan bisa dicapai melalui pencatatan lengkap untuk tiap batch atau lot yang akan meliputi informasi tentang jenis tanaman, varietas, tanggal tanaman, penggunaan input pertanian, hasil panen, serta juga tindakan dalam pengendalian hama dan penyakit. Nah, selain itu, GAP juga akan sangat menekankan pada pendekatan yang berbasis resiko dan bukti yang di sini dimana berarti bahwa setiap keputusan dan tindakan juga harus didasarkan pada analisis resiko yang cermat dan bukti-bukti ilmiah yang valid atau yang benar. Nah, dalam hal ini bisa kita capai melalui pemantauan yang perbaikan berkelanjutan yang meliputi evaluasi kinerja secara berkala, identifikasi masalah dan peluang, serta juga penerapan tindakan korektif dan preventif yang efektif. Nah, dengan demikian ketelurusan dan perbaikan berkelanjutan merupakan kunci untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan dalam penerapan GAP tersebut. Nah, selanjutnya itu ada pemilihan lahan dan analisis tanah. Nah, di mana pilar pertama dalam GAP ini yaitu adalah perencanaan dan pengelolaan tanah. Yang mana pilar ini dimulai dengan pemilihan lahan bebas kontaminasi, yang berarti bahwa lahan yang dipilih untuk pertanian juga harus bebas dari logam berat, limbah industri, pestisida terlarang, dan kontaminasi lain yang akan dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan tersebut. Nah, hal ini juga merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan akan aman dikonsumsi dan tidak mencemari lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya itu yang perlu kita
selanjutnya itu yang perlu dianalisis tanah secara menyeluruh untuk mengetahui pH, kandungan NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, kandungan organik serta tingkat pencemaran tanah dan juga hasil analisis tanah ini akan menjadi dasar dalam menentukan jenis tanaman yang sesuai serta dosis pupuk yang tepat. Nah, serta juga tindakan untuk perbaikan tanah yang diperlukan dengan demikian. Nah, dalam pemilihan lahan yang tepat dan analisis tanah yang akurat juga akan merupakan langkah awal yang krusial dalam penerapan GAP. Nah, selanjutnya yaitu ada konversi tanah dan pengelolaan kesuburan. Nah, setelah lahan dipilih dan dianalisis, langkah selanjutnya adalah yaitu untuk melakukan konservasi tanah dalam mencegah erosi, menjaga kesuburan tanah, serta juga untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air. Nah, hal ini dapat dicapai melalui berbagai teknik konservasi seperti seperti taran sering, galudan, rotasi tanaman, penutupan tanah, cover crops, serta dalam penggunaan pupuk organik dan kompos. Nah, terasa sering adalah teknik konservasi tanah yang akan dilakukan pada lahan miring dengan membuat undakan-undakan yang berfungsi dalam memperlambat aliran air dan juga dalam mengurangi erosi. Nah, guludan adalah teknik konservasi tanah yang bisa dilakukan dengan membuat gundukan tanah yang berfungsi untuk menahan air dan juga mengurangi erosi. Rotasi tanaman juga adalah merupakan teknik konservasi tanah yang akan dilakukan dengan penanaman berbagai jenis tanaman secara bergantian untuk menjaga kesuburan tanah dan mengurangi serangan hama dan penyakit. Nah, penutupan tanah atau cover crops adalah salah satu teknik konservasi tanah yang akan dilakukan dengan menanam tanaman penutup tanah untuk melindungi tanah dari erosi dan juga meningkatkan kandungan organik tanah. Dengan demikian konservasi tanah juga akan merupakan upaya penting untuk menjaga keberlanjutan produktivitas dalam lahan pertanian. Pengelolaan air dan pengendalian erosi. Selain konversi tanah dan pengelolaan air juga merupakan aspek penting dalam perencanaan dan pengelolaan pada tanah. Nah, hal ini juga akan meliputi beberapa aspek yaitu salah satunya yaitu penerapan sistem irigasi yang efisiensi, pengelolaan drainase yang baik, serta pengendalian erosi akibat air. Nah, sistem irigasi yang efisiensi akan dapat membantu dalam penghambatan penggunaan air dan dalam untuk meningkatkan produktivitas tanaman, pengelolaan drainase yang baik yang akan dapat mencegah genangan air dan juga yang akan dapat merusak tanaman dan juga yang akan menyebabkan erosi. Nah, dalam pengendalian erosi akibat air dapat dilakukan melalui berbagai teknik konservasi tanah. Seperti salah satunya yaitu seperti tersaring, guludan, serta penanaman tanaman dan penutup tanah. Nah, dengan demikian pengelolaan air yang tepat dan dapat membantu untuk dalam meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan mengurangi resiko kerusakan pada lingkungan secara keseluruhan. Perencanaan dan pengelolaan tanah yang baik juga akan merupakan pondasi utama dalam penerapan GAP yang berkelanjutan dan juga bertanggung jawab untuk masa-masa selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang 10 pilar utama Good Agricultural Practice GAP atau praktik pertanian yang baik. Nah, salah satunya yaitu ada dalam penggunaan benih atau pemilihan benih yang di mana bibit yang memiliki sertifikasi dan varietas unggul. Nah, pilar utama dalam GAP yang kedua adalah penggunaan benih dan bibit berkualitas yang mana dimulai dengan pemakaian benih atau bibit bersertifikat varietas unggul sesuai
agroklimat atau benih atau bibit sertifikat yang menjamin kualitas genetik dan fisik dan juga bibit yang bebas dari hama dan penyakit. Nah, varietas unggul juga akan memiliki potensi hasil panen yang sangat tinggi. Nah, tanah terhadap hama dan penyakit juga serta adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat. Nah, pemilihan varietas yang sesuai dengan agroklimat iklim mikro juga sangat penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan tanaman yang optimal. Nah, dengan demikian penggunaan benih atau bibit berkualitas yang merupakan investasi awal yang sangat penting dalam pertanian karena akan menentukan potensi hasil yang berkualitas produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya yaitu ada pencatatan asal-usul benih, dari mana asal benih tersebut, dan juga karantina pada bibit-bibit tersebut. Nah, selain penggunaan benih bibit yang berkualitas, GAP juga akan menekankan pada pencatatan usul-usul benih yang dimana di sini berarti bahwa setiap bibit yang digunakan juga harus memiliki catatan yang jelas tentang asal-usul bibit tersebut. Yang mana bisa dimulai dari produsen, nomor lot, tanggal produksi, hingga hasil uji mutu. Nah, hal ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan bahwa bibit yang digunakan tersebut memenuhi standar mutu yang ditetapkan, serta juga dalam memudahkan penelusuran jika terjadi masalah dengan kualitas bibit. Nah, selanjutnya yaitu perlu juga dilakukan karantina bibit sebelum ditanam agar terhindar dari penyakit-penyakit. Nah, untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit pada lahan pertanian, karantina bibit ini dilakukan dengan mengisolasi bibit baru selama beberapa waktu dan juga melakukan pengamatan secara berkala untuk memastikan bahwa bibit tersebut bebas dari hama dan penyakit. Jika ditemukan bibit yang terinfeksi, bibit tersebut dengan demikian bibit-bibit tersebut harus dimusnahkan untuk mencegah penyebaran penyakit terhadap tanaman lainnya. Nah, dengan demikian pencatatan asal-usul benih dan karantina bibit juga akan merupakan tindakan preventif yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tanaman dan dalam mengurangi resiko kerugian akibat hama dan penyakit tersebut. Nah, dampak positif dalam penggunaan benih dan bibit yang berkualitas yaitu penggunaan benih dan bibit berkualitas akan memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap produktivitas yang berkeberlanjutan pertanian, yang mana yaitu hasil panen dapat meningkat dan pertumbuhan pada tanaman tersebut dapat maksimal. Nah, dengan menggunakan benih yang bersertifikat dan varietas yang unggul, petani juga akan dapat meningkatkan produk yang dihasilkan. Nah, selain itu, penggunaan benih penggunaan bibit yang tahan terhadap hama dan penyakit juga bisa dapat mengurangi penggunaan pestisida kimia sehingga lebih ramah lingkungan dan aman bagi kesehatan manusia atau kesehatan orang yang akan mengkonsumsinya. Nah, dengan demikian penggunaan benih dan bibit yang berkualitas ini bukan hanya menguntungkan petani secara ekonomi, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat. Nah, secara keseluruhan penggunaan benih dan bibit berkualitas juga merupakan pilar utama dalam GAP yang akan sangat penting untuk mencapai pertanian yang produktif, berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk pertanian selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari 10 pilar utama tadi, yaitu ada sumber air yang aman dan irigasi yang hemat air.
Nah, pilar utama GAP yang selanjutnya yaitu adalah pengelolaan air dan irigasi, yang mana bisa dimulai dari untuk memastikan air yang aman atau bebas limbah kimia dan biologis, dan karena air yang digunakan untuk irigasi harus bebas dari kontaminasi limbah kimia dan biologis agar tidak dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan atau tanah yang digunakan tersebut. Nah, hal ini juga dapat dicapai dengan memilih sumber air yang terlindungi dari pencemaran seperti sumur dalam atau mata air yang terjaga. Nah, jika sumber air yang berasal dari sungai atau danau perlu dilakukan pengujian kualitas air secara berkala untuk memastikan bahwa air tersebut aman digunakan. Nah, selanjutnya yaitu perlu juga diterapkan irigasi hemat air atau drip irrigation circle. Nah, hal itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan pada air dan meningkatkan efisiensi pada irigasi. Nah, drip irrigation atau irigasi tetes adalah merupakan metode irigasi yang akan memberikan air langsung ke akar tanaman secara perlahan dan teratur. Nah, sehingga akan mengurangi kehilangan air akibat evaporasi dan limpasan. Nah, sprinkle irigasi sprinkler adalah metode irigasi yang akan menyemprotkan air ke udara serta hujan, sehingga demikian penggunaan sumber air yang aman dan irigasi yang hemat merupakan upaya yang penting dalam menjaga keberlanjutan sumber daya air dan meningkatkan efisiensi pada lingkungan pertanian. Nah, selanjutnya yaitu ada pemantauan kualitas air secara periodik. Nah, selain memastikan sumber air yang aman dan juga menerapkan irigasi hemat air, GAP juga akan menekankan pada pemantauan kualitas air secara periodik atau pemantauan kualitas air yang bisa dilakukan dengan pengambilan sampel air secara berkala dan juga untuk melakukan pengujian di laboratorium untuk mengetahui kandungan mikroba dan kimia dalam air. Nah, hasil pengujian ini juga akan menjadi dasar untuk dalam menentukan tindakan perbaikan air yang diperlukan, seperti penyaringan, deteksi atau pengolahan air limbah. Nah, jika ditemukan air yang tercemar atau air tersebut tidak boleh digunakan untuk irigasi sampai dilakukan beberapa tindakan perbaikan yang memadai. Nah, dengan demikian pemantauan kualitas air secara periodik juga akan merupakan salah satu tindakan preventif yang penting untuk mencegah pencemaran air dan bisa juga melindungi kesehatan manusia dan lingkungan tersebut. Nah, adapun dampak positif dalam pengelolaan air dan irigasi yang tepat, yaitu bisa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap produktivitas yang berkelanjutan pada pertanian atau lingkungan tersebut. Nah, dengan menggunakan sumber air yang aman dan penerapan irigasi yang hemat air, petani juga akan dapat mengurangi biaya produksi yang tinggi, meningkatkan hasil panen, serta juga akan mengurangi resiko pada kekeringan. Nah, selain itu, pengelolaan air yang juga dapat mencegah erosi tanah dan menjaga kesuburan tanah, serta melindungi dalam keanekaragaman hayati. Nah, dengan demikian pengelolaan air dan irigasi yang tepat bukan hanya untuk menguntungkan petani secara ekonomi, tetapi juga akan memberikan kontribusi positif terhadap kelestarian lingkungan, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pengelolaan air dan irigasi dan juga merupakan pilar utama dalam GAP yang sangat penting untuk mencapai pertanian yang produktif, berkelanjutan dan bertanggung jawab untuk pertanian selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan tentang
tentang 10 melanjutkan atau penjelasan tentang 10 pilar utama dari Good Agriculture Practice, di mana pilar utama GAP yang keempat yaitu adalah penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Yang mana hal ini dimulai dengan pemupukan yang berdasarkan uji tanah dan rekomendasi dosis atau arahan dosis yang akan diberikan kepada tanaman tersebut. Nah, sebelum melakukan pemupukan ini perlu juga dilakukan uji tanah untuk mengetahui unsur kandungan hara yang tersedia dalam tanah serta kebutuhan pada tanaman. Nah, di mana hasil uji tanah ini akan sangat menjadi dasar untuk dalam menentukan jenis dan dosis pupuk yang tepat, sehingga pemupukan dapat dilakukan secara efisiensi dan efektif, di mana pemupukan yang berlebihan akan dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan dan juga akan membahayakan kesehatan pada manusia. Nah, sedangkan pemupukan yang kurang juga akan dapat menyebabkan tanaman kekurangan unsur hara dan mengurangi hasil panen. Nah, oleh karena itu kita harus merekomendasikan obat yang tepat, atau mendengarkan rekomendasi dari orang lain terlebih dahulu, atau mendengarkan rekomendasi dari orang yang lebih berpengalaman terlebih dahulu. Nah, penggunaan pupuk organik atau kompos ini juga akan memperbaiki kesuburan jangka panjang. Nah, selain GAP ini juga sangat menekankan pada penggunaan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang. Pupuk organik atau kompos ini juga mengandung unsur hara makro dan mikro yang sangat lengkap. Nah, serta dapat memperbaiki struktur dan tekstur pada tanah tersebut, dan juga untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan air pada lingkungan tersebut, serta juga untuk meningkatkan aktivitas mikroorganisme pada tanah tersebut. Nah, penggunaan pupuk organik atau kompos ini juga akan dapat mengurangi ketergantungan pada pupuk organik yang dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan dan kerusakan tanah. Nah, oleh karena itu, penggunaan pupuk organik atau kompos ini juga merupakan bagian penting dalam pengelolaan kesuburan tanah secara berkelanjutan. Nah, pestisida sesuai dengan label dosis tepat dan patuhi interval frafanen. Jika penggunaan pestisida diperlukan, GAP akan menekankan pada pestisida sesuai label dosis tepat, patuhi internal frafanen. Pestisida juga harus digunakan sesuai dengan label yang tertera pada kemasan, tidak boleh lebih atau tidak boleh kurang, yang meliputi jenis tanaman, hama sasaran, dosis, cara aplikasi, serta tindakan pencegahan. Nah, dosis pestisida ini juga harus tepat dan tidak boleh berlebihan atau kurang. Nah, karena dosis yang berlebihan juga akan dapat menyebabkan pencemaran pada lingkungan. Nah, sebaliknya dan membahayakan kesehatan pada manusia. Nah, sebaliknya untuk dosis yang kurang akan dapat menyebabkan hama dan hama yang tidak terkendali dan merusak tanaman internal frafanen. Nah, PHI adalah waktu di mana waktu yang akan meminimalkan antara aplikasi pestisida terakhir dengan waktu panen yang harus dipatuhi untuk memastikan bahwa residu pestisida dalam produk pertanian akan aman dikonsumsi. Nah, oleh karena itu, penggunaan pada pestisida juga harus dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya itu ada catatan aplikasi input yang selalu tersimpan. Nah, yang mana kata-kata ini yang berarti bahwa setiap aplikasi pupuk dan pestisida juga harus dicatat secara rinci, yang meliputi jenis pupuk
dosis, tanggal aplikasi, cara aplikasi, serta juga untuk kondisi lingkungan saat aplikasi. Nah, catatan ini juga akan sangat penting dalam memantau penggunaan input pada pertanian, mengevaluasi efektivitas aplikasi, serta memudahkan penelusuran jika terjadi masalah dengan kualitas produk atau dampak lingkungan. Nah, di mana catatan aplikasi input ini juga dapat digunakan sebagai bukti bahwa petani juga telah menerapkan praktik pertanian yang baik sesuai dengan standar GAP. Nah, dengan demikian pencatatan aplikasi input aplikasi input ini juga akan merupakan bagian penting dalam pengelolaan usaha tani secara transparan dan bertanggung jawab. Nah, secara keseluruhan penggunaan pupuk dan pestisida ini yang aman merupakan pilar utama dalam GAP yang sangat penting untuk mencapai pertanian yang produktivitas, berkelanjutan, dan bertanggung jawab untuk perekonomian selanjutnya. Nah, untuk materi selanjutnya di sini juga saya akan menjelaskan tentang 10 pilar utama aquaculture praktis GAP tadi, yaitu pengelolaan hama, salah satunya juga yaitu pengolahan hama dan penyakit IPM. IPM atau pengendalian hama terpadu adalah pendekatan dalam pengendalian hama ramah lingkungan, berkelanjutan, dan holistik atau IPM. Yang akan menekankan pada integrasi berbagai metode pengendalian untuk menekankan populasi hama di bawah ambang batas ekonomi. Nah, sambil meminimalkan risiko terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan organisme. Non-target pilar ini sangat penting dalam menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dan aman dikonsumsi oleh manusia. Nah, elemen kunci dalam IVM ini adalah pengamatan rutin lapangan, phase courting. Hal ini akan melibatkan pada pemantauan berkala dan sistematis terhadap tanaman untuk mendeteksi keberadaan hama dan penyakit sejak dini. Nah, dengan melakukan courting ini secara teratur, petani juga akan dapat mengidentifikasi jenis hama atau penyakit yang menyerang, tingkat populasinya, dan tingkat kerusakan yang ditimbulkannya tersebut. Nah, informasi ini juga akan sangat penting untuk membuat keputusan pengendalian yang tepat dan sangat efektif. Nah, dalam pendekatan IPM ini juga sangat menekankan pada penggunaan musuh alami, varietas tanah, dan teknik kultur rotasi tanaman. Nah, musuh alami seperti predator dan parasitoid adalah organisme yang bisa juga dapat membantu dalam mengendalikan populasi hama secara alami. Penggunaan varietas tanaman yang tahan terhadap hama dan penyakit tertentu juga akan dapat mengurangi ketergantungan pada pestisida. Nah, teknik kultur seperti rotasi tanaman juga akan dapat memutuskan siklus hidup hama dan penyakit, serta juga akan meningkatkan kesehatan pada tanah. Nah, pestisida dalam pendekatan IPM ini juga bisa digunakan sebagai pilihan terakhir atau last resort, di mana penggunaan pestisida ini hanya akan mempertimbangkan jika metode pengendalian lain tidak efektif atau tidak praktis. Nah, jika pestisida harus digunakan, pemilihan jenis pestisida, dosis, dan waktu aplikasi juga harus dilakukan secara hati-hati untuk meminimalkan resiko terhadap lingkungan, kesehatan manusia. Prinsip utama yaitu adalah dalam menggunakan pestisida yang efektif dengan dosis yang tepat dan hanya jika benar-benar diperlukan. Nah, selanjutnya juga saya akan menjelaskan tentang lanjutan 10 pilar utama dari GAP tadi, yaitu salah satunya lagi yaitu ada pasca panen dan pengelolaan produk, di mana pilar ini akan menekankan pentingnya pada penenangan produk pertanian. Nah, setelah panen untuk menjaga kualitas, keamanan, dan daya simpan pada produk. Nah,
penerapan praktik pasca panen yang baik ini sangat penting untuk mengurangi kehilangan hasil panen dan juga untuk meningkatkan nilai jual pada produk pertanian. Nah, salah satu aspek penting dalam pasca panen ini yaitu adalah panen dengan alat bersih dan higienis. Nah, dalam penggunaan alat panen yang bersih dan higienis ini juga akan dapat mencegah kontaminasi pada produk oleh mikroorganisme patogen atau bahan berbahaya lainnya. Nah, alat panen ini juga harus dibersihkan secara distaminasi secara teratur untuk meminimalkan resiko kontaminasi. Nah, selain itu, pekerjaan yang terlibat dalam panen juga harus menjaga kebersihan diri dan penggunaan pakaian yang bersih. Nah, setelah panen, produk pertanian juga perlu dilakukan sortasi, grading, dan pencucian dengan air bersih. Nah, sortasi yang dilakukan juga bertujuan untuk memisahkan produk yang berkualitas baik dan produk yang cacat atau rusak. Nah, grading bisa dilakukan juga untuk pengelompokan produk berdasarkan ukuran, warna, atau karakteristik lainnya. Nah, pencucian dengan air bersih dilakukan untuk menghilangkan kotoran, debu, atau residu pestisida yang menempel pada produk tersebut pada saat pemanenan. Nah, untuk produk yang mudah rusak atau pendinginan harus segera dilakukan pendinginan yang akan sangat penting untuk keterlambatan proses pembusukan dan untuk memperpanjang umur simpan pada produk. Nah, pendingin juga harus dilakukan segera setelah panen untuk menjaga kualitas produk tersebut agar tetap terjaga dan terjamin. Nah, selanjutnya itu ada pengemasan sesuai standar pasar juga penting untuk melindungi produk dari kerusakan selama transportasi dan penyimpanan serta juga untuk memenuhi persyaratan pada pasar yang menjamin keamanan pangan. Nah, untuk materi selanjutnya di sini juga saya akan melanjutkan penjelasan tentang 10 pilar utama GAP tadi. Dan selanjutnya yaitu ada pengawasan dan kualitas dan keamanan pangan. Di mana di sini pilar ini sangat berfokus pada upaya untuk memastikan bahwa produk pertanian yang dihasilkan tersebut aman dikonsumsi dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Nah, di mana pengawasan ini dilakukan secara berkala dan sistematis untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan. Nah, salah satu aspek penting dalam pengawasan kualitas dan keamanan pangan tersebut adalah uji residu pada pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Nah, pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa produk pertanian tersebut tidak mengandung residu pestisida, mikroba patogen, atau logam berat yang melebihi batas maksimum yang diizinkan. Nah, pengujian ini dilakukan di laboratorium yang terakreditas dan hasil yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan produk yang akan dikonsumsi oleh manusia. Nah, selain pengujian, SOP sanitasi di area packing juga sangat penting untuk mencegah kontaminasi produk selama proses pengemasan, di mana SOP sanitasi ini mencakup prosedur pembersihan dan disinfeksi peralatan dan fasilitas serta praktik higiene pekerja. Nah, dan yang terakhir yaitu ada traceability atau kemampuan dalam pengawasan kualitas dan keamanan pangan. Dengan traceability, konsumen juga akan dapat memenuhi informasi tentang asal-asal produk, metode produksi, dan praktik dalam pengendalian mutu yang diterapkan. Untuk pilar-pilar selanjutnya yaitu ada pengelolaan limbah dan lingkungan, di mana pilar ini menekankan bahwa pentingnya praktik pertanian yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Nah, dengan fokus pada pengelolaan limbah yang dihasilkan
yang dihasilkan dan perlindungan ekosistem sekitar yang tujuannya adalah untuk mengurangi dampak negatif terhadap pertanian dan juga terhadap lingkungan, dan juga menjaga keberlanjutan sumber daya alam untuk pertanian selanjutnya. Nah, salah satu aspek penting dalam pengolahan limbah ini juga adalah limbah organik dikomposkan, di mana limbah organik seperti sisa tanaman, pupuk kandang, dan limbah makanan juga dapat diolah untuk menjadi kompos yang bermanfaat sebagai pupuk organik, di mana kompos ini dapat meningkatkan kesuburan pada tanah, memperbaiki struktur tanah, dan juga untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, selain itu, pengomposan ini atau pemupukan ini juga dapat mengurangi volume limbah yang dibuang ke lingkungan. Nah, selain limbah organik, limbah B3 atau bekas pestisida juga dapat dikumpulkan, tidak dibuang sembarangan. Nah, limbah B3 ini seperti wadah bekas pestisida dan herbisida juga merupakan limbah berbahaya yang dapat mencemari lingkungan jika dibuang sembarangan. Limbah B3 juga harus dikumpulkan secara terpisah dan diserahkan kepada pihak yang berwenang untuk diolah lebih lanjut, atau yang terakhir yaitu ada buffer zone atau zona penjaga yang diperlukan untuk melindungi ekosistem sekitar. Buffer zone yaitu adalah area yang ditanami vegetasi di sekitaran lahan pertanian untuk mencegah erosi atau untuk mengurangi limpasan air dan melibatkan habitat satwa liar. Nah, untuk 10 pilar selanjutnya yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja, di mana pilar ini akan menekankan pentingnya melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja pertanian dalam setiap tahapan produksi, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan juga nyaman bagi semua pekerja. Nah, salah satu aspek penting adalah untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja adalah penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida atau panen. APD seperti masker, sarung tangan, pakaian pelindung, dan sepatu bot juga harus disediakan dan digunakan digunakan oleh pekerja saat melakukan pekerjaan yang beresiko seperti mengaplikasikan pestisida atau pemanenan. Dan menggunakan APD juga dapat bekerja untuk dapat melindungi pekerja dari paparan bahan berbahaya dan juga untuk mengurangi kecelakaan kerja. Nah, selain penyediaan APD, fasilitas sanitasi, air bersih, toilet, tempat cuci tangan juga sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kesehatan pekerja. Fasilitas sanitasi ini juga harus tersedia di lokasi kerja dan mudah diakses oleh semua pekerja. Nah, yang terakhir yaitu ada pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan juga merupakan bagian penting dari kesehatan dan keselamatan kerja, di mana pelatihan ini juga sangat bertujuan untuk membekali pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam mencegah kecelakaan kerja dan juga untuk memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan pada pekerja. Nah, untuk materi selanjutnya juga saya akan melanjutkan tentang 10 pilar dari GAP tadi, yaitu salah satunya lagi yaitu ada dokumentasi dan pelaporan, di mana pilar ini akan sangat menekankan bahwa pentingnya mencatat dan melaporkan semua kegiatan yang terkait dengan proses produksi pada pertanian. Nah, tujuannya yaitu adalah untuk memastikan transportasi, akuntabilitas, dan kemampuan untuk menelusuri kembali setiap langkah dalam rantai produksi. Nah, salah satu aspek penting dalam dokumentasi dan pelaporan ini adalah buku catatan budidaya atau farm record book, di mana buku ini berisi tentang catatan lengkap tentang semua kegiatan budidaya melalui dari persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan hingga panen. Nah, catatan ini juga akan mencakup informasi tentang jenis tanaman, varietas, tanggal alam, pupuk yang digunakan, serta pestisida yang digunakan, dan juga hasil panen yang dilakukan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu ada implementasi GAP.
di mana implementasi ini mencakup pada serangkaian langkah komprehensif untuk memastikan praktik pertanian yang baik yang diterapkan secara efektif dan berkelanjutan. Implementasi GAP ini dimulai dengan asesmen awal dan GAP analis untuk membandingkan praktik yang ada saat ini dan digunakan dengan standar analisis untuk membandingkan praktik yang ada pada saat ini dengan standar GAP yang menjadi rujukan yang diikuti dengan pembuatan SOP tertulis untuk setiap aktivitas aplikasi pestisida, panen, kebersihan, dan penerimaan bibit guna untuk memastikan konsentrasi dan kualitas langkah selanjutnya yaitu seperti pelatihan tenaga kerja dan manajemen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pada pekerja dalam menerapkan praktik. Nah, GAP serta implementasi dan pencatatan ini digunakan untuk melakukan aplikasi input hasil panen, inspeksi, dan juga untuk memantau, mengevaluasi kinerja dan monitoring internal dan juga audit rutin yang dilakukan untuk mengidentifikasi potensi masalah dan juga untuk mengambil corrective action jika ditemukan penyimpangan, dan juga sebagai langkah akhir yang dilakukan untuk persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang menyaratkan pada penyusunan dokumen audit atau pihak ketiga untuk membuktikan komitmen terhadap praktik pertanian yang baik dan juga untuk memenuhi persyaratan pasar yang akan semakin ketat. Nah, untuk materi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang sertifikasi GAP. Salah satunya itu sertifikasi GAP atau jaminan kualitas dan keberlanjutan pertanian. Di mana sertifikasi GAP ini adalah fondasi bagi sistem pangan modern yang aman, berkelanjutan, dan bertanggung jawab, lebih dari sekedar stempel persetujuan. Sertifikasi GAP adalah komitmen terhadap praktik pertanian yang memprioritaskan kesehatan pada konsumen, kelestarian lingkungan, dan juga kesejahteraan pekerja. Sertifikasi ini juga akan menjadi semakin penting di era globalisasi, di mana konsumen akan semakin sadar akan usul-usul dan dampak produk mereka yang mereka konsumsi. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang lanskap GAP yang ada beberapa. Yang pertama yaitu ada global GAP, yang mana sebagai standar global terkemuka yang akan menempatkan tolak ukuran untuk praktik pertanian yang baik di seluruh dunia. Dan selanjutnya yaitu ada USDA GAP. Di Amerika Serikat, USDA GAP menyediakan kerangka kerja untuk praktik pertanian yang aman dan berkelanjutan. Dan selanjutnya yaitu ada Euren GAP, di mana Euren GAP ini merupakan pendahulu dari Global GAP. Euren GAP ini pada awalnya dikembangkan oleh pengecer Eropa, yang dimana untuk memastikan keamanan dan kualitas produk pertanian yang mereka jual. Meskipun Global GAP telah menjadi standar yang lebih luas di Eured GAP yang lebih luas, Eured GAP masih diakui di beberapa pasar Eropa, yaitu ada JGAP, di mana Jepang memiliki standar GAP sendiri yang dikenal sebagai JGAP, di mana sertifikasi ini menekankan pada keamanan pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kualitas produk. Nah, selanjutnya yaitu ada SNI GAP. Di Indonesia juga memiliki standar GAP sendiri yang dikenal sebagai SNI GAP, Standar Nasional Indonesia Good Agriculture Practice, di mana sertifikasi ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi pertanian di Indonesia serta untuk meningkatkan daya asing produk pertanian di Indonesia atau pasar global. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang dan lebih saya minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.